Ya Habibi ya Muhammad. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan memberi tambahan nikmatnya. Tambah nikmat dengan dijaga nikmat itu dan ditambah. Maka kita warga masyarakat rakyat Indonesia pantas untuk bersyukur, terutama kita orang muslim yang diajari dan dididik untuk mensyukuri nikmat dan untuk cinta kepada tanah air ini. Cinta tanah air adalah merupakan ajaran agama kita, sehingga Nabi SAW diriwayatkan beliau bersabda, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kita ketahui bersama tidak ada yang lebih mulia daripada iman. Dan imanlah syarat mutlak untuk seseorang selamat di dunia dan selamat di hari kiamat. Artinya begitu pentingnya iman ini. Nabi menyatakan cinta tanah air bagian dari iman. Berarti itu hal yang penting. Walaupun di sana banyak perbedaan pendapat ulama tentang al-watan, kita tahu. Tapi di antara pendapat itu adalah cinta tanah air kita. Maka berangkat daripada kewajiban kita sebagai hamba bersyukur atas nikmat Allah. Kemerdekaan adalah nikmat. Kemerdekaan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya jika seseorang itu dijajah. Dikatakan oleh ulama, tidak ada hadiah yang paling besar yang diberikan oleh seseorang kepada hamba budak seperti kemerdekaan. Ketika hamba dimerdekakan sebagai budak sehingga dia menjadi orang yang merdeka, itulah hadiah terbesar. Sampai dikatakan tidak bisa seseorang membalas jasa orang tua apapun yang dia lakukan, kecuali jika dia dapati orang tuanya sebagai budak dan dibeli dan dibebaskan, itu sebagai bentuk balasan yang mulia bagi anak kepada orang tua. Artinya apa? Kebebasan dari perbudakan adalah nikmat yang besar, dan kebebasan dari penjajahan adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Alhamdulillah 77 tahun sudah Indonesia ini merdeka, dan berangkat daripada cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka kita pantas untuk pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini, dan kita mohon, kita minta kepada Allah untuk dijaga oleh Allah benar-benar kita merdeka, bukan hanya tidak dijajah secara zahir, dan kita mohon untuk merdeka dari semua hal. Ekonomi kita merdeka, sosial kita merdeka, pemerintahan kita merdeka, budaya kita merdeka. Tidak ada pengaruh orang-orang barat dan orang-orang penjajah di negeri kita. Kedua, Nabi bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Maka saya mengajak diri saya dan semuanya untuk kita berterima kasih kepada para pejuang kita, para pahlawan kita. Selayaknya kita kirim Fatihah untuk mereka sebagai bentuk cinta kita dan penghormatan kita kepada mereka, para pejuang-pejuang kita, dalam tanda kutip muslimin. Karena kita tahu sejarah bahwa
mungkin bisa dikatakan 90% atau lebih para pejuang kita adalah muslimin. Maka muslim kita kirim Fatihah untuk mereka sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kita. Maka kita ajak semuanya, kita kirimkan Fatihah arwah mereka, para pejuang kita, para pahlawan kita. Mudah-mudahan Allah terima mereka di sisi Allah. Allah ampuni semua dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah masukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jaga keluarganya. Al-hadiniya wa kuluniya salihah jaliban kulli khair dafin kulli syar wa ala hadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian jika kita melihat begitu besar peran ulama dan juga para habaib di dalam kemerdekaan ini, hampir dari ujung barat sampai ujung timur para pejuang kita, para ulama. Karena di ajaran agama kita, jihad melawan orang kafir yang masuk ke negeri kita hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Jika orang kafir datang ke tempat kita, menjajah kita, maka hukum jihad adalah fardu ain. Wajib kita beribadah kepada Allah dengan jihad melawan penjajah kafir tadi itu. Oleh karena itu, karena ajaran agama kita seperti ini, maka para ulama, para salihin, baik di kalangan para kiai atau di kalangan para habaib, mereka membangkitkan semangat para pemuda masyarakat Indonesia yang sudah 90% lebih beragama Islam karena datangnya Wali Songo untuk berjihad melawan mereka penjajah-penjajah kafir. Dan semua penjajah kafir, semua penjajah kafir. Artinya kafir tidak beragama Islam, semuanya. Silahkan Anda lihat, Belanda kafir, Jepang waktu itu kafir, Portugis kafir, ditambah lagi PKI kafir. Maka jihad melawan mereka adalah wajib. Dari sinilah peran ulama, peran habaib. Beliau tampil sendiri atau beliau sebagai pembangkit semangat dan pendukung mereka, para pejuang-pejuang dan masyarakat yang ikut. Bisa dikatakan 100% para ulama, para habaib, mereka ikut andil dalam perjuangan. Ada yang nampak memimpin, ada yang membantu dengan dana, ada yang membantu dengan semangatnya. Hampir setiap kota mereka lakukan itu. Tidak ada kiai, tidak ada habaib di kota manapun kecuali ikut serta dalam mensukseskan agamanya. Kenapa kita yakin? Karena ini ajaran agama kita. Jihad melawan orang kafir yang datang ke negeri kita wajib. Maka mereka tanpa diragukan lagi ikut serta di dalam perjuangan itu. Kemudian mungkin kalau para kiai, para ulama udah semua banyak yang tahu ya, di mana peran mereka dalam kemerdekaan ini. Dalam kesempatan yang indah ini, di samping para kiai, para ulama seperti Kiai Hashim Asy'ari alaihi rahmatullah, Syekhna Khalil Bangkalan alaihi rahmatullah, dan juga Kiai Hasan Sepuh, Kiai As'ad Sukorejo yang kita tahu, dan banyak sekali yang kita tidak tahu dan tidak bisa disebutkan di majlis ini. Tapi saya ingin sedikit juga menampilkan para habaib yang juga sangat berperan di dalam kemerdekaan ini, yang nampak. Walaupun kita yakini bisa dikatakan seluruh habaib ikut serta di dalam perjuangan ini, baik itu nampak maupun tidak nampak. Di antara mereka
yang sampai saat ini kita mengenangnya secara tidak langsung, yaitu Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Keahliannya dalam seni dilarikan ke agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Habib mempunyai jiwa patriot, jiwa juang, cinta negeri ini dengan sepenuh hatinya. Mungkin kita kembali lagi ke Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang namanya ma'ruf, guru daripada para ulama, para solihin yang ada di zamannya. Beliau tinggal di Jakarta. Hampir seluruh ulama di Betawi santri beliau, dan beliau sangat berjasa di Jakarta dan sekitarnya. Kedekatan Habib Ali Al-Habsyi dengan patriot kita, Bapak Soekarno, sangat dekat, ya, sangat dekat. Sehingga bagaimana kita dengar ketika zaman PKI atau sebelumnya ketika diancam Pak Soekarno, sembunyinya di Habib Ali Kuitang, dan musyawarah demi musyawarah dilakukan oleh Soekarno dengan dengan Habib Ali Kuitang. Bahkan ketika sudah disepakati untuk mempromosikan bahwa kemerdekaan Indonesia, tanggal hari itu atas usulan dan saran-saran dari Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Beliau memberikan semangat kepada Bapak Soekarno untuk udah menyerukan kepada masyarakat bahwa Indonesia merdeka, dan diberi tanggal 17 Agustus yang waktu itu 9 Ramadan, dengan khilaf yang ada di sana. 17 Agustus bulan Ramadan itu disepakati. Tentang tanggalnya ada yang mengatakan 9 Ramadan, ada yang mengatakan waktu itu kebetulan 17 Ramadan, sama nuzulul Quran. Tapi bulan Ramadan 17 Agustus hari Jumat itu disepakati. Dan ini usulan Al-Habib Ali Kuitang, dan ada yang mengatakan juga masuk di dalam ini usulan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU alaihim rahmatullah. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Bapak Soekarno, presiden pertama kita, dengan Habib Ali Kuitang. Sehingga saat yang paling penting, hari yang paling bersejarah, itu yang menentukan beliau. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Soekarno yakin bahwa Habib Ali Kuitang adalah pejuang. Ini tempat beliau untuk bermusyawarah, tempat beliau untuk curhat, menceritakan tentang kondisi negara ini, dan Habib Ali Kuitang menyambut beliau dan memberikan saran-saran, memberikan nasihat-nasihat dan seterusnya. Alaihim rahmatullah. Ini yang sangat nampak sekali, dan masih banyak lagi para habaib, di antaranya Al-Habib Syekh Al-Attas dan Al-Habib Ahmad As-Saggaf. Ini Al-Habib Syekh Al-Attas, ini Habib Ahmad As-Saggaf, kemudian Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini Habib Salim bin Jindan. Ini Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Palu beliau adalah pejuang. Beliau pindah-pindah dengan al-khairiyahnya dan akhiratnya, ya, pindah-pindah dari tempat ke tempat dengan madrasah al-khairatnya, membangkitkan semangat juang para pemuda untuk memerdekakan agama ini. Sangat berjasa beliau dalam kemerdekaan ini. Dan juga Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Habib Salim bin Jindan, beliau terkenal ulama yang karismatik, berilmu, dan sangat vokal dalam membangkitkan semangat juang, ya, sehingga itu dibuktikan beliau di zaman Jepang di penjara
karena perjuangannya. Setelah di zaman Belanda di penjara, di zaman Jepang di penjara. Kenapa beliau di penjara? Karena membangkitkan semangat ikut serta dalam perjuangan dan membangkitkan semangat para pemuda, menggerakkan mereka untuk memperjuangkan dan memerdekakan negara ini. Dan masih banyak lagi, di antaranya Syarif Abdul Hamid Al-Ghadri dan Al-Habib Hussein bin Shahab. Inilah sebagian kecil dari yang nampak, seperti saya katakan tadi, Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid Berani yang ada di tempat kita Probolinggo. Beliau sebagai orang yang menghimpun para pejuang itu dan melindungi mereka. Jika ada yang ditangkap oleh Belanda, beliaulah yang menjadi wasilah untuk mengeluarkan dari penjara supaya bebas kembali dan seterusnya. Walhasil berapa banyak dari kalangan ulama, kiai dan dari kalangan habaib yang menjadikan negeri ini adalah negerinya dan tanah airnya yang mereka bela dengan hartanya, dengan semangatnya. Bahkan tidak banyak yang gugur dalam mempertahankan negara ini supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walhamdulillah, sampai saat ini para habaib masih berkecimpung di dalam ikut mempertahankan agama ini. Berapa banyak tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda habaib yang ikut di dalam TNI, ada yang jadi jenderal dan ada yang jadi yang lain, ikut serta aktif dalam mempertahankan negeri ini. Mudah-mudahan negeri ini seperti halnya diusung, diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, para habaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jaga berkat niat mereka, berkat usaha mereka menjadi negeri yang aman, damai, akor, ya. Nanti tidak bisa dilupakan jasa ulama di negeri ini. Anda mau menghapus sejarah, tidak bisa diabaikan jasa habaib di negeri ini. Anda mau bikin sejarah baru dengan menghilangkan ulama, dengan menghilangkan habaib untuk kemerdekaan Indonesia ini, untuk kejayaan Indonesia ini. Hal itu tidak bisa dan tidak mungkin. Sejarah telah mencatat bahwa ulama, kiai, habaib adalah orang yang bisa dikatakan terpenting dalam orang yang terpenting dalam kemerdekaan Indonesia ini. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.